Siapa yang kangen ke Saya, gereja? Ih, udah pada Saya kangen ya. Kak. Slow banget sih. Silau. Saya. Wah, berarti banyak ya yang pengen ke gereja ya. Semangat semuanya, jaga kesehatan ya adik-adik. Iya Kak. Iya Kak, coba sih situ dia. Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Glory Haleluya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Glory Haleluya dengan penuh sukacita. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Kita angkat lagu ini sekali lagi adik-adik. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory haleluya. 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 Haleluya. Glory haleluya. Gimana? Masih semangat memuji nama Tuhan?
Iya, kakak yakin adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau sapa adik-adik dulu. Apa kabar anak sekolah minggu? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Iya, kakak harap adik-adik penuh dengan sukacita. Bagi adik-adik yang saat ini mungkin kondisi badannya kurang sehat, kita berdoa sama-sama supaya minggu yang akan datang adik-adik boleh bersukacita bersama kita semua walaupun ibadah kita melalui online. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian Memuji Tuhan Selalu. Kita mau angkat lagu pujian ini dengan penuh sukacita sampai bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Dia, puji. Tuhan selalu, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya, bagaimana adik-adik? Masih semangat kan memuji nama Tuhannya? Masih berkirang? Iya, kakak yakin adik-adik masih berkirang dan penuh sukacita. Sekarang kita mengangkat lagu pujian Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang? Yuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian Saya Bergirang dengan penuh sukacita. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Kalau jadi anak sekolah minggu harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kata punya anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Didengarin yang baik-baik ya adik-adik. Marilah kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina.
Dasatita ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatita 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Iya, menjadi anak yang Tuhan harus happy, harus gembira, harus semangat. Untuk itu Kakak Mei undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Adik-adik bilang adik-adik happy. Nah, sekarang Kakak Mei tanya, siapa di sini yang pengikut Tuhan Yesus? Iya, anak-anak sekolah Minggu HKI Cawang Ciltan adalah pengikut Kristus. Sekarang kita mau angkat lagu pujian Laskar Kristus. Menjadi seorang Laskar Kristus harus taat. Makanya kita harus bergembira. Adik-adik, menjadi Laskar Kristus haruslah mengikuti Tuhan Yesus, harus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Sekarang Kakak Mei mau undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan, hati, jiwa, dan pikirannya juga
disiapkan. Kita mau angkat lagu pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus datang padaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberkati kami dari awal hingga sampai pertengahan ini ya Bapa. Kami telah selesai menyanyikan lagu pujian. Biarlah setiap lagu pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang urapi kami agar Roh Kudus Tuhan senantiasa di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini dengan Bang Duben. Apa kabarnya adik-adik? Abang berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi kita bisa terhindar semua dari virus COVID-19. Oke adik-adik, ada yang tahu sekarang tanggal berapa? Iya, tanggal 1 Agustus 2021. Itu tandanya kita masuk di tema bulanan yang baru adik-adik. Dan tema mingguan yang baru juga pastinya. Apa ya kira-kira temanya untuk bulan ini? Ada yang tahu? Ketahuan ya kalau di YouTube itu dari judulnya. Iya adik-adik, tema di bulan Agustus ini tentang kita eja sama-sama ya. Yang ada di samping nih. Huruf apa di samping ini? T, A, T. Dibacanya taat. Iya adik-adik. Tema bulanan kita hari ini tentang taat adik-adik. Dan untuk tema mingguan kita hari ini adalah apa itu taat. Nah adik-adik, sebelum kita masuk lagi ke dalam firman Tuhan kita, untuk minggu ini tadi tentang taat, abang mau tanya sama adik-adik. Ada yang tahu apa arti taat? Nah, kalau adik-adik tahu, coba tulis dulu dong di bawah komentar. Arti taat adalah ini bang, gitu. Abang mau tahu nih, menurut adik-adik arti taat itu apa? Nah, adik-adik, setelah adik-adik sudah menjelaskan di bawah apa arti kata taat, kita sama-sama buka firman Tuhan kita pada hari ini. Hari ini kita belajar 2 tokoh di dalam Alkitab adik-adik. Siapa ya kira-kira? Kira-kira adik-adik tahu? Abang punya fotonya yang bisa adik-adik sebutkan siapa tokohnya. Kita lihat. Yang pertama,
Siapa ya? Nah, itu foto yang pertama adik-adik. Yang kedua, kita lihat fotonya berikut ini. Nah, itu foto yang kedua. Nah, pasti adik-adik sudah pernah mendengar ceritanya dan sudah mengenal tokoh berikut ini. Tapi mungkin kalau ada yang lupa, kita sama-sama belajar ya. Dan kita ingatkan bersama-sama adik-adik. Nah, adik-adik, kita buka firman Tuhan kita hari ini yang terambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Kita baca secara bersama-sama ya. Abang bacakan, adik-adik juga bacakan dari rumah. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 dibuka Alkitabnya ya. Dan ditulis pokok-pokok yang penting ketika abang menjelaskan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Sudah ya? Sudah dibuka untuk firman Tuhannya? Sudah? Oke, kita baca ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, katanya, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Nah adik-adik, tadi tema kita di minggu ini adalah apa arti dari taat. Menurut adik-adik apa ya arti dari taat? Tadi sudah dijelaskan ya di bawah komentar. Nah, abang sudah cari-cari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata taat adalah senantiasa tunduk, patuh, dan setia. Nah, kita sudah mendapatkan arti dari kata taat adik-adik. Tadi katanya senantiasa tunduk, patuh, dan setia. Abang mau tanya lagi nih sama adik-adik. Kira-kira menjadi anak yang patuh susah apa gampang ya adik-adik? Iya ya, susah. Kenapa? Ketika ada perintah yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, maka itu sulit untuk kita lakukan. Contohnya seperti ini. Kan adik-adik masih dalam belajar online di rumah ya.
udah masuk tahun ajaran baru, pasti tingkatan dalam belajarnya lebih sulit. Nah, ibu bapak gurunya memberikan tugas kepada adik-adik. Walaupun penjelasannya masih lewat via online adik-adik. Atau mungkin kita disuruh baca buku dan adik-adik mandiri untuk mencari jawabannya. Tapi ketika banyak tugas dari beberapa guru diberikan sama kita, susah untuk kita lakukan. Akhirnya adik-adik ada yang memilih untuk tidak taat dan tidak mengerjakan tugas. Apa hasilnya? Nilai dari adik-adik mendapatkan nilai yang buruk dan adik-adik menyesal. Nah adik-adik, sama seperti kisah dari janda di Sarfat ini adik-adik dan Nabi Elia. Tadi kita sudah lihat ya foto dari Nabi Elia. Nabi Elia itu laki-laki yang masih sehat adik-adik. Tapi Tuhan perintahkan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat untuk mendapatkan makanan dari seorang perempuan. Dan perempuan itu pun janda adik-adik di Sarfat. Nah, kalau kita pikir, wah ada laki-laki yang sehat, kenapa harus minta makanan kepada perempuan ya? Padahal saat itu hal itu masih kelihatan tabu adik-adik atau masih kelihatan tidak pas untuk dilihat. Tetapi karena si Elia adalah hamba Tuhan yang diurapi yang taat, dia tetap melakukan apa yang Tuhan katakan adik-adik. Dia tetap pergi ke Sarfat untuk mendapatkan janda tersebut adik-adik. Akhirnya Elia melakukan apa yang Tuhan katakan adik-adik. Pergi ke Sarfat. Karena Elia tahu ada maksud Tuhan, ada tujuan Allah yang mau disampaikan kepada janda di Sarfat itu adik-adik. Nah, terus ketika dia sudah sampai ke Sarfat, dia menemui perempuan itu, Elia patuh untuk menemui perempuan itu dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Berarti Elia adalah anak yang taat, hamba Tuhan yang taat. Dan yang kedua adik-adik, janda di Sarfat. Janda di Sarfat tadi bilang adik-adik kepada Elia, cuma ada padanya apa? Segenggam tepung dan minyak buli-buli. Di buli-bulinya cuma sedikit. Itu pun cuma 1 kali makan untuk dia dan anaknya. Setelah itu dia nggak tahu apa yang harus dimakan. Dan dia berpikir setelah itu dia akan mati karena tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, backgroundnya adik-adik kenapa si Elia harus meminta makan kepada janda di Sarfat? Karena pada saat itu terjadi kekeringan adik-adik. Terjadi kekeringan yang sangat panjang adik-adik. Tidak turun hujan. Saat itu adalah zaman pemerintahan Raja Ahab adik-adik. Raja Ahab adalah raja yang memberontak kepada Allah adik-adik. Akhirnya Allah menjadi murka kepada Raja Ahab. Dan Raja Ahab tidak menurunkan hujan dalam waktu yang lama di negerinya. Akhirnya dia menemui Elia adik-adik. Dan menyuruh untuk mencari tahu bagaimana supaya Tuhan Allah bisa menurunkan hujan tersebut. Tetapi ketika itu Elia menyampaikan Allah itu marah kepada raja karena telah melakukan yang tidak Allah kehendaki adik-adik. Dia menyembah Baal adik-adik. Nah setelah itu Tuhan menurunkan hukuman kepada Raja Ahab dan seluruh negerinya. Akhirnya Elia pergi ke janda di Sarfat untuk mendapatkan makanan tersebut adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu kita lihat nih ketaatan dari janda di Sarfat adik-adik. Tadi janda di Sarfat bilang dia cuma punya segenggam tepung adik-adik. Dan ketika itu sebelumnya Elia meminta minum dan diberikan oleh janda tersebut kepada Elia. Patuh kan, taat, diminta, diberikan. Tetapi ketika janda tersebut diminta sama Elia untuk membuatkan roti dari tepung tersisa dan minyak tersisa, dia bilang, dia jujur sama Elia. Aku gak punya lagi persediaan, cuma ada sedikit ini aja Elia. Tapi Elia bilang apa? Lakukan apa yang kukatakan. Asal kamu jangan takut. Iya, kuncinya jangan takut adik-adik. Sesulit apapun soal-soal yang diberikan oleh guru kita,
sesulit apapun pelajaran kita di tingkat berikutnya, kalau kita mau taat, pasti Tuhan akan membantu. Pasti ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada adik-adik ketika melaluinya, walaupun masih dalam media online. Jadi kuncinya apa adik-adik? Kita sebutkan sama-sama. T-A-A-T. Taat. Iya, kuncinya taat adik-adik. Jadi jangan pernah takut ya adik-adik, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau baca dulu satu ayat lagi, dan ayat ini juga menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini ya adik-adik. Ayat hafalannya terambil dalam Yehezkiel 19, Yehezkiel 20 ayat yang ke-19. Kita buka ya, Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-19. Sudah dibuka Alkitabnya? Harus menjadi anak yang taat nih. Buka Alkitabnya, jangan menunggu untuk disampaikan di teks di bawah ini ya adik-adik. Kita mau belajar. Adik-adik Pratama kan sudah bisa membaca, sudah bisa mengerti firman Tuhan. Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan dikatakan dalam Yehezkiel 20 ayat ke-19, Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Itu untuk ayat hafalan kita pada minggu ini ya adik-adik. Tuhan bilang lakukanlah perintahnya dengan setia. Ingat adik-adik, tadi si janda di Sarfat patuh kepada perkataan Allah melalui Nabi Elia. Akhirnya apa hasilnya? Tepung dan minyaknya tidak pernah habis adik-adik sampai Tuhan menurunkan hujan kembali di negeri itu. Nah, berarti ketika janda di Sarfat itu mau taat, ada berkat Tuhan yang diberikan kepada dia adik-adik. Sama seperti kita adik-adik. Ketika kita mau taat kepada apa yang Tuhan katakan, ada berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Contohnya tadi sudah kita jelas terlihat dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Siapa yang mau mendapat berkat dari Tuhan? Siapa yang mau menjadi anak yang taat mulai sekarang? Iya, berarti kita harus taat dan patuh akan perintah Tuhan. Perintah siapa lagi? Perintah orang tua. Perintah siapa lagi? Perintah ibu bapak guru. Perintah siapa lagi? Perintah dari kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, mulai sekarang kalau ada dikasih tugas, dikasih aktivitas, itu bukan untuk kesenangan dari kakak dan abang guru sekolah minggu, tetapi untuk memacu dan memicu adik-adik supaya mengerti lagi tentang firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi sekarang harus bilang dalam hatinya, aku mau berkomitmen untuk menjadi anak yang taat. Ulangin sekali lagi, aku mau berkomitmen mulai hari ini menjadi anak yang taat. Iya adik-adik. Jadi kuncinya menjadi anak yang taat ya, yang patuh. Maka berkat Tuhan akan turun di atas kita. Berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita. Oke adik-adik, itu saja untuk firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa ayat hafalan tadi dihafalkan ya. Dari Yehezkiel 20 ayat yang ke-19. Dan abang mau kasih aktivitas sama adik-adik. Aktivitasnya ditulis di buku ya. Yang buku catatan biasa di kelasnya masing-masing. Tulis hal-hal apa saja yang menurut adik-adik sulit untuk menjadi taat. Contohnya ketika mama masak sayur padahal aku tidak suka makan sayur. Berarti tulis sebelahnya, gimana caranya supaya menjadi taat? Aku mematuhi apa kata mama dengan memakan sayur dan berusaha menyukai sayuran tersebut. Jadi ditulis dulu di sebelah kiri bukunya apa saja hal-hal yang menurut adik-adik susah untuk taat. Dan di sebelahnya adik-adik tulis bagaimana cara supaya kita bisa menjadi anak yang taat. Oke? Jadi mulai hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat. Iya adik-adik.
Itu aja untuk firman Tuhan kita. Dan ingat adik-adik, kita masih dalam pandemi ya, COVID-19. Ini juga termasuk ketaatan yang harus kita lakukan. Dibilang apa? Kita harus memakai masker. Dimanapun kita berada adik-adik, ketika kita keluar kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan bersentuhan. Dan adik-adik yang sudah berusia 12 tahun sampai 17 tahun sudah bisa untuk divaksin agar kita terbebas dari virus COVID-19 dan kita bisa kembali lagi bersama-sama berkumpul untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, itu saja untuk firman Tuhan kita hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan kita hari ini bisa menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sudah ya adik-adik. Sekarang lipat tangannya, tutup buku catatannya dan Alkitabnya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kami sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk tema baru di bulan yang baru pada hari ini tanggal 1 Agustus 2021. Kami mendapatkan tema taat. Dan apa arti dari taat? Kami telah mengerti Bapa apa arti dari taat, yaitu kami patuh setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Kami belajar dari 2 tokoh Alkitab, yaitu Nabi Elia dan janda di Sarfat. Tuhan melalui kisah yang mereka perbuat Bapa, kami semakin mengerti arti dari kata taat. Kami tahu Bapa sulit untuk menjadi anak yang taat. Tetapi kami mau belajar Bapa untuk menjadi anak yang taat. Seringkali kami melawan, seringkali kami mendukakan hati Tuhan melalui setiap perkataan perbuatan yang kami lakukan. Ampuni kami terlebih dahulu Bapa agar tidak terhalang berkat Tuhan untuk menghampiri hidup kami. Tuhan yang baik, sebentar lagi Bapa kami mau menyudahi sekolah minggu kami. Biarkan setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarkan Bapa kami mulai hari ini berkomitmen untuk menjadi anak-anak yang taat. Karena kami percaya dan kami yakin Bapa ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan ketika kami menjadi anak-anak yang taat. Tuhan kami juga mau berdoa biarkan Bapa virus pandemi COVID-19 ini bisa hilang dari muka bumi ini Bapa. Biarkan Bapa mulai dari kami anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang taat, yang mau menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta Tuhan yang bisa sudah vaksin Bapa kami melakukan vaksinasi Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Bila kami sedang sakit, kami percaya Tuhan yang akan pulihkan kami, Tuhan yang akan menyembuhkan kami, karena Tuhan adalah Allah yang penyembuh. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan dalam firman Tuhan dalam sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, sebelumnya kami berdoa Bapa, dan ampuni kami Bapa atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya adik-adik. Ditulis di buku catatannya, sudah dikerjakan, dikumpulkan, dan difotokan kepada Bang Duben atau ke wali kelasnya ya. Kelas pertama wali kelasnya Kak Riris. Difotokan dan di-share di grup kelas pertama ya. Nah, abang mau lihat nih, siapa yang mengerjakan tugasnya. Menjadi anak-anak yang taat tidak? Mulai hari ini. Oke, jadi kita harus berkomitmen menjadi anak-anak yang taat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap semangat dalam melakukan studinya walaupun masih melalui online dan sekolah minggunya juga. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini?
Tentang apa adik-adik? Tentang T-A-A-T. Taat. Coba ikutin Kakak Meg. T-A-A-T. Taat. Iya, menjadi laskar Kristus harus taat, harus mengikut Tuhan Yesus, harus dengar-dengaran akan firman Tuhan, terus melakukannya juga harus dengan penuh sukacita, harus dengan happy. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian T-A-A-T, taat. Jadi anak-anak Tuhan harus taat. Sekarang kita angkat lagu pujian T-A-A-T, taat. Ikutin kami ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Sekali lagi adik-adik. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan. Kakak ingetin lagi nih sama adik-adik. Kalau persembahannya bisa dicelengin atau boleh dikumpulkan melalui mama dan papanya, lalu nanti diberikan ke gereja. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih saya, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih saya, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih saya, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih saya, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai saat ini ya Bapa. Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah online kami. Biarlah ibadah ini ya Bapa boleh menjadi kesukaan bagi anak-anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit. Biarlah biru-biru kasih Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sudah mulai masuk sekolah. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam pendidikan mereka. Tuhan yang memberikan kepintaran agar setiap pelajaran yang boleh mereka terima boleh mendapatkan hasil yang baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk abang dan kakak sekolah minggu. Tuhan yang senantiasa berkati mereka, Tuhan yang limpahkan berkat Tuhan yang lebih lagi ya Bapa, agar guru-guru sekolah minggu ya Bapa semakin semangat melayani Engkau ya Bapa melalui sekolah minggu ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemik yang saat ini masih menimpa negara kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa melingkupi kesehatan kami agar kami ya Bapa tidak terkena penyakit ya Bapa. Di atas itu semua Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala dosa kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan.